penelitian terlebih dahulu. Penelitian mengenai masalah-masalah kesejahteraan sosial. Tahapannya adalah mulai dari observasi. Apa itu observasi? Observasi itu adalah penjajagan. Menjajaki apa? Menjajaki masalah-masalah sosial yang terjadi di sebuah lokasi. Dari penjajakan ini nanti akan ditemukan masalah sosial apa yang terdapat di wilayah tersebut. Namun hal ini juga tergantung dari peminatan Anda. Anda berminat untuk mengadakan penelitian dalam bidang apa? Mau pekerjaan sosial mikrokah? Mau mesokah? Mau makrokah? Kalau mikro berarti berkisar pada masalah-masalah personal, ya, kenakalan remaja, korban toxic relationship, korban perundungan, korban apa lagi? Atau masalah meso, pendekatan meso. Di sekitar kelompok, masalah-masalah yang terjadi di dalam sebuah kelompok. Atau juga makro, ya, pemberdayaan masyarakat itu makro, pemberdayaan pelaku UMKM itu makro, pemberdayaan perempuan itu makro. Jadi konsepnya tetap konsep-konsep pemberdayaan masyarakat. Balik ke judul misalnya. Judul sebetulnya tidak bisa langsung dirumuskan karena kita harus tahu masalah dulu. Masalahnya apa? Masalah penelitiannya. Ya. Untuk menentukan sebuah masalah penelitian, sebuah masalah menjadi masalah penelitian, itu perlu dukungan-dukungan referensi. Kepustakaannya mudahkah? Buku-bukunya mudahkah? Kalau buku-bukunya susah, jangan. Meskipun Anda berminat di bidang itu, meneliti tentang itu. Kemudian dokumentasinya, dokumen-dokumennya ada enggak yang mendukung terhadap penelitian Anda, atau juga hasil penelitian yang berupa jurnal, yang dimuat di jurnal. Hasil penelitian orang lain ya, yang dimuat di jurnal. Nah, untuk hasil penelitian orang lain yang dimuat di jurnal ini kita perlu banyak. Kenapa? Karena itu adalah untuk referensi kita, bahwa ada orang lain juga yang meneliti mengenai hal yang serupa dengan yang kita teliti, tapi dari sudut pandang yang lain misalnya. Apakah boleh tidak kita meneliti dengan variabel yang sama? Boleh, karena lokasinya dimungkinkan berbeda. Kalau sama persis ya jangan. Ya, variabel satunya sama, variabel yang keduanya sama, lokasinya juga sama, ya jangan. Meskipun kemungkinan respondennya berbeda, tapi masalahnya akan sama, hasil penelitiannya akan dimungkinkan sama. Jadi boleh, ya, kalau Anda ingin meneliti dengan pendekatan kuantitatif, itu dua variabel, ada variabel bebasnya, ada variabel terikatnya. Ya. Kalau kuantitatif itu analisisnya menggunakan analisis statistik. Kalau yang kualitatif analisisnya analisis menggunakan deskripsi dengan menggunakan pengolahan datanya, coding dan kategorisasi. Nah itu tinggal menentukan saja peminatan Anda masalah apa, kemudian temanya apa, referensinya bagaimana, buku-bukunya, jurnalnya, dokumentasinya. Misalnya ada undang-undang tentang perundungan, ada undang-undang tentang pekerjaan sosial, ada nggak di undang-undang pekerjaan sosial tentang hal itu? Di pasal berapa, ayat berapa dikemukakan itu? Artinya bahwa hasil penelitian orang lain ini cukup mendukung terhadap penelitian kita. Ada orang lain juga yang meneliti tentang ini. Nah ini diperlukan untuk perbandingan, sebagai perbandingan. Mungkin saja dengan masalah yang sama di lokasi atau di wilayah yang lain, hasilnya akan berbeda dengan penelitian kita di wilayah yang ini. Mungkin berbeda. Kenapa? Nah, kenapanya ini yang harus dicari.
Mungkin saja karena faktor kultur, faktor kebudayaan, atau karena faktor yang lainnya, faktor geografis juga bisa. Oh, di sini mah di wilayah ini mah cuacanya panas sehingga terjadi hasil penelitian yang demikian. Atau juga faktor-faktor yang lain yang mendukung terhadap hasil penelitian. Nah, kalau sudah ditemukan masalah penelitian ya, kita bisa mulai menyusun latar belakang penelitian. Berbeda dengan penelitian yang kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu berasal dari gambaran yang secara umum, kemudian mengerucut pada gambaran yang lebih khusus lagi. Kalau digambarkan, gambaran tentang bullying, gambaran tentang fenomena-fenomena, kemudian gambaran misalnya terjadi di sekolah bullying itu, dan lebih spesifik lagi nanti ke wilayah penelitian atau ke lokasi penelitian. Di sini terjadi apa misalnya di sekolah Anda maunya di SMA 36. Nah, di sini digambarkan tentang bullying yang terjadi di SMA 36. Kebalikannya adalah untuk penelitian kualitatif, gambarannya yang gambaran dari hal-hal yang bersifat khusus dulu, baru kemudian gambaran-gambaran yang bersifat umum. Itu perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Barangkali itu dulu untuk skripsi. Hanya saya ingin menekankan bahwa untuk memulai sebuah penelitian untuk dijadikan skripsi itu perlu, yang pertama adalah niat. Sesudah niat ya banyak baca, banyak pengetahuan, banyak informasi-informasi yang update, karena sekarang banyak sekali masalah sosial yang terjadi.